Amin ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya berbicara tentang hal bagaimana kita menjaga keadaan diri kita untuk tidak jatuh terperosok dengan berbagai persoalan hidup. Tadi ibadah pertama saya jelaskan apa itu kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang mengancam hidup seseorang, yang akhirnya menghilangkan damai sejahtera orang itu karena sesuatu hal atau karena apapun dan siapapun itu. Dan kekhawatiran itu seringkali muncul dalam hidupmu dan hidupku. Itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Betul nggak saudaraku? Itulah kekhawatiran. Tetapi dari sudut pandang yang saya ambil tadi ibadah pertama adalah begini. Kekhawatiran itu tidak selalu jelek. Kekhawatiran itu juga ada bagusnya. Maka saya mau katakan, ada kekhawatiran yang negatif, ada kekhawatiran yang positif. Kekhawatiran yang positif itu adalah kekhawatiran di mana engkau dan saya hari ini hidup. Kau takut suatu hari nanti ketika deadline hidupmu di bumi ini habis, kau harus menutup mata di bumi ini. Ketakutan, kekhawatiran yang harus kita pupuk mulai hari ini. Kekhawatiran positif itu adalah yang pertama, kau takut terhilang dari hadirat Allah. Karena saya boleh katakan, kalau hari ini yang duduk di tempat ini kalian tidak sungguh-sungguh, tidak punya kekhawatiran itu yang proporsional untuk kau takut suatu hari nanti terpisah dari Allah, kau akan terhilang, saudaraku. Tidak peduli siapapun kau dan apa jabatanmu di gereja. Dan itu sesuatu yang menakutkan dan sangat mengerikan. Suatu hari nanti kalau engkau diizinkan sampai di titik itu, kau bisa menyesal seumur hidup. Dan biasanya orang di titik itu, mereka mendadak bertobat. Dan sesuatu yang mendadak tidak diizinkan Tuhan menginjakkan langit baru, bumi baru. Amin, saudaraku. Kalau hari ini engkau mengalami hal-hal hidup yang berat, seharusnya semua keadaanmu itu, problematika hidupmu itu menjadi sarana untuk engkau berjuang memindahkan hatimu ke surga. Katakan amin, saudaraku. Semakin berat problematika hidupmu, semakin kau dihantam dengan berbagai Goliat dalam hidupmu. Seharusnya itu semakin membawa dirimu semakin cepat kepada yang namanya memindahkan hati ke surga. Sampai di sini ada mengikuti saya? Maka saya selalu katakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan itu ada beberapa pengertian. Salah satu pengertiannya begini, dengar baik-baik. Aku mengandalkan Tuhan berarti begini, aku menerima apapun keadaan yang terjadi dalam hidupku setelah aku berusaha semaksimal mungkin. Katakan amin. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Dalam hal ini ada dua pokok pikiran yang penting yang harus kalian tangkap. Yang pertama, mengandalkan Tuhan yang benar itu adalah yang pertama, Anda harus ada usaha maksimal. Do your best, your part. Bagianmu, lakukan bagianmu terbaik. Selesaikan masalah-masalah hidupmu dengan baik. Jangan minta shortcut dari Tuhan. Kristen hari ini minta shortcut dari Tuhan. Itu yang merusak tatanan Tuhan. Itu yang membuat orang Kristen tidak pernah dewasa dan tumpul dalam kerohaniannya. Maka tadi saya ngomong, apa kabar hari ini? Bisa dilewati, berarti kau bagus. Jangan, apa kabar hari ini? Bisa dilompati pakai mujizat. Loh, pastor nggak percaya mujizat. Saya bisa jadi pendeta karena mujizat Tuhan. Tapi setiap mujizat terjadi, keajaiban terjadi, supranatural terjadi, itu untuk kepentingannya, bukan kepentinganku. Bukan kepentingan oknum yang mengalami mujizat. Kalau orang mengharapkan mujizat hanya untuk kepentingan pribadinya, kau sedang mengeksploitasi Tuhan dan kuasanya. Sampai di sini ada mengikuti. Dan mujizat itu diadakan tujuannya satu, untuk menunjukkan bahwa ada Allah Israel yang hidup, yang nyata, dan yang berkuasa atas hidup seseorang.
Maka dari itu, kenapa mujizat itu sering terjadi di orang-orang yang baru mengenal Tuhan, atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang masih bayi rohani, masih nefios. Tetapi orang-orang yang sudah dewasa seharusnya dituntut untuk lebih tahu. Berpuluh tahun kau jadi Kristen, kau masih mengharapkan mujizat. Rusak, saudaraku. Aduh, lemas gereja begini nggak ada mujizat. Ada. Kau bisa melangkah di kakimu ke sini, ini mujizat. Kau bisa buka matamu pagi hari ini, itu mujizat. Loh, ini lemas kok. Amin, saudaraku. Kok kelihatannya tegang begitu. Aduh. Hari ini, saudaraku, saya mau kita semua berjuang di part kita. Ada bagian yang memang harus kita selesaikan, manusia harus bereskan di partnya. Dan pokok pikiran yang kedua, setelah kita berusaha yang terbaik, selanjutnya hasil atau keadaan yang terjadi, dengar baik-baik, harus kita percayai dan kita terima sebagai sesuatu yang baik dan yang berguna bagi kita. Katakan amin, saudaraku. Amin. Bahkan ketika hasil usaha kita berjuang untuk menyelesaikan masalah itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tetap harus percaya bahwa keadaan tersebut adalah keadaan terbaik. Katakan amin. Ini nggak gampang. Banyak orang mengumpat, menggerutu, menyalahkan Tuhan, mempertanyakan kuasanya, mempertanyakan tangannya. Where are you, my Lord? Dan saya mau kasih tahu, saudaraku, keadaan itu adalah keadaan yang baik, teramat baik, sungguh baik. Dan keadaan itu pasti bukan sesuatu yang mencelakai dirimu. Dan hasil akhir tersebut adalah, dengar, berkat kekal Tuhan yang Tuhan berikan. Artinya begini, melalui hal persoalan hidupmu itu, Tuhan mau mendewasakan dirimu untuk bersiap hidup di dalam kekekalan. Saya tadi ibadah pertama saya ngomong begini, masalah hidup itu datang, itu ada sebabnya. Ada dua sebab. Sebab pertama, karena memang salah kita sendiri. Masalah hidup itu datang juga karena memang proses Tuhan. Lah, untuk membedakan ini, saudaraku, Anda harus tahu, mengenal sumbernya. Anda tidak akan tahu Anda salah kalau Anda tidak tahu apa yang benar. Katakan amin. Anda tahu salah kalau Anda tahu yang benar. Kalau Anda sudah tahu yang benar, maka Anda tahu salahnya, oh gara-gara saya nih. Maka saya cuma mau katakan sekali lagi, kunci yang utama dan terutama di dalam hidup kita adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, segenap, dan segenap. Orang tidak akan bisa mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap, segenap, dan segenap kalau dia masih memiliki dirinya sendiri. Dan kegagalan pertama, kesalahan itu biasanya terjadi karena orang tidak mengasihi Tuhan dengan segenap dan segenap. Dia mengasihi dirinya. Maka setiap keputusan yang dia ambil, apapun itu, semua berdasarkan nafsu dirinya. Maka terjadi failure di situ. Error system. Ketika ada error system di situ, saudaraku, maka orang mulai khawatir hidupnya. Ketika dia mulai khawatir, dia mulai mempertanyakan, where are you, my Lord? Maka apa yang harus kau ambil, saudaraku? Bertobatlah setiap kali ada Goliat datang di hidupmu. Jangan tuding orang. Lihat dirimu. Adakah ini karena aku Goliat ini ada? Kalau memang karena aku, Tuhan, ampuni aku. Aku bertobat di hadapan-Mu. Aku mohon ampun, aku berjanji mulai hari ini. I hold your hand. Aku pegang tangan kuat-Mu. Aku tidak berani lagi melangkah sendirian. Dan katakan, saudaraku, mulai hari ini Bapa, aku bertobat dan aku mulai hari ini, aku mau intim dengan Kau. Keintiman akan membawa dirimu cerdas apa yang Tuhan mau.
Kalau kau mengandalkan powermu, kau mengandalkan orang-orang dekatmu, kau meleset, saudaraku. Kau akan terhilang suatu hari nanti. Saya katakan ini pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup itu mahal harganya. Dan yang kedua, kalau Tuhan izinkan itu memang terjadi dalam hidupmu, pasti itu tidak akan mencelakaimu. Tuhan itu Tuhan yang cerdas, saudaraku. Ketika engkau diperhadapkan dengan Goliat itu, kau bisa berkata, berapa Goliat di depanku? I face it, aku hadapi mereka. Karena ada Daud dalam diriku yang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Hari ini saya cuma mau ajak kepada teman-teman semua, saudaraku, dewasakan dirimu di dalam setiap kondisi hidupmu hari ini. Bertarunglah dengan lututmu. Bertarunglah dengan kesucian hidupmu. Kau hari ini boleh berkata, berat Tuhan. Sesuatu yang berharga itu mahal. Tidak ada yang berkualitas kalau harganya murahan. Setuju nggak, saudaraku? Kalau kau mau sesuatu yang berharga, Tuhan itu bukan murahan. Maka jangan pernah letakkan dia dengan nilai terendah dalam hidup. Saya ngomong ini karena saya berpuluh tahun jadi Kristen. Saya meletakkan Tuhan dengan nilai rendah. Ke gereja kalau sempat, ke gereja kalau bisa, ke gereja duduk. Tuhan mau ngomong apa terserah, yang penting aku selesai, tugasku selesai. Tuhan, aku udah cemplungin persembahan, aku udah doa, aku udah nyanyi, aku udah dengerin khotbah, aku pulang, sekarang aku mau happy-happy. It's Sunday. It's me, itu saya dulu. Apa yang dikhotbahin aku lupa udah. Yang penting aku hidup. Besok minggu ketemu lagi Tuhan, aku bertobat lagi. Saya cuma mau katakan, kalau modelmu begitu, Kristen begitu, rusak. Dan kau tidak akan pernah memaknai setiap kejadian. Mulai hari ini seharusnya kau mulai mengerti. Aku mulai mengandalkan Tuhan. Aku mulai mempercayai apapun yang terjadi dalam hidupku pasti mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan karena aku mengasihi Dia. Makanya jangan ngomong, oh ini semua karena Tuhan. Kurang ajar kamu. Kurang ajar. Kenapa kok aku diizinkan Tuhan? Seringkali kamu yang salah. Tadi saya ngomong, Anda sudah punya mobil. Mobil itu tujuannya apa, Bapak Ibu? Ini seringnya kan mobil kan, mobil motor. Mobil itu tujuannya apa? Menghantar satu tempat ke tempat yang lain. Pokoknya tidak ke panah, tidak ke hujan. Kau punya mobil tahun 2018. Ini tahun berapa? 24, berapa tahun berarti ya? Nah, biasa orang 5 tahun jual. Katanya nanti kalau saya 5 tahun rewel. Buktinya mobil saya udah berapa tahun tidak rewel, saudaraku. Alasan demi memuaskan kedagi, demi dapat izin dari demi dapat izin dari istri. Udah ganti mobil karena udah 5 tahun. Terus nyicil, mobil lama dijual buat DP nyicil per bulan, misalnya per bulan 6 juta, 7 juta. Remuk tengah jalan. Terus habis itu yang salah siapa? Siapa? Masa? Biasanya siapa yang salah? Yang salah Tuhan. Sudah dikasih tahu, belum mampu beli rumah. Jangan beli rumah, kontrak dulu. Oh nggak bisa, harus beli rumah. Tengah jalan, buang, disita. Terus yang salah siapa? Diri sendiri. Tapi manusia yang belajar mengasihi Tuhan, dia salah dari salah pilihannya ini. Dia terus mengkoreksi diri. Dia belajar mengendalikan daging. Keinginan matiin. Fungsi lebih penting daripada gengsi. Katakan amin. Semua hal tentang fungsi. Matiin. Nggak perlu, nggak usah dulu. Matiin. Lama-lama, saudaraku, Anda akan tahu bagaimana pathway Tuhan menuntunmu. Aku mau mengasihi Tuhan, aku mau hidup benar, aku tidak mau memuaskan dagingku, aku mau memanjakan perasaanmu. Terus begitu, terus Tuhan tuntun, saudaraku. Dan semuanya mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu hendaknya kita
tidak memaksakan kehendak kita sendiri dalam hari-hari hidup. Kalau keadaan yang kau alami hari ini tidak sesuai keinginanmu, kau harus percaya bahwa keadaan itu tidak akan mencelakai dirimu. Tuhan sangat bisa kita andalkan, saudaraku. Dia bisa mengubah keadaan terburuk kita, the bottomless kita, menjadi sesuatu yang baik, bahkan terbaik untuk kita. Saya berkata, saya dihabisi oleh Tuhan. Itu adalah keadaan terbaik yang memang harus saya alami. Kalau tidak, saya tidak sampai di titik ini, saudaraku. Itu bagus. Maka hari ini kalau engkau sedang mengalami peliknya kehidupan, problematika hidup, seharusnya kau berkata begini, thank you Lord. Berarti kau percaya aku lebih. Percaya, kau mempercaya aku untuk memindahkan hatiku ke surga. Inilah yang disebut dengan mengandalkan Tuhan dengan dewasa. Amin, saudaraku. Siapa sih yang gak punya masalah, angkat tangan? Siapa yang punya masalah, angkat tangan? Berarti yang gak angkat tangan gak punya tangan, saudaraku. Kalau mengandalkan Tuhan hanya karena menerima kemudahan, kalau mengandalkan Tuhan karena keluar dari berbagai masalah hidup, itu bukan sikap mengandalkan Tuhan yang dewasa. Ya, orang Israel dulu juga begitu, mengandalkan Tuhan untuk hal-hal kebutuhan jasmani. Bagaimana dia tidak gagal panen, bagaimana bangsa Israel bisa menang di dalam pertempuran melawan musuh. Tapi hari ini engkau dan saya orang percaya, standarnya udah beda. Dengar baik-baik. Orang percaya perjanjian baru, orang yang hidup dalam perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Perjanjian baru itu kita diproyeksikan untuk seperti Yesus. Katakan amin. Kita harus seperti Yesus. Senggol kiri kanannya, harus seperti Yesus. Senggol, harus seperti Yesus. Proyeksi kita harus seperti Yesus. Kalau orang perjanjian lama, proyeksinya hukum Taurat. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong, jangan ini, jangan itu. Dan hukum Taurat ini diberlakukan kepada hukum-hukum yang lain sebetulnya. Kalau kita bisa hukum Taurat ini masih di kondisi baik saja, tapi belum seperti Yesus. Karena seperti Yesus itu beriman kepada Bapanya. Beriman itu berarti barter. Meletakkan segala keinginan, kedagingan, kepentingan, harga diri, nilai diri, dimatikan untuk kepentingan Bapanya. Itu artinya beriman. Engkau dan saya hari ini sebagai orang tua, warisan paling penting adalah iman. Beriman itu begini. Warisan pertama, dengar baik-baik. Kau harus menunjukkan sebagai orang tua dari kesalahan-kesalahan pilihan hidupmu. Kau percaya the great hands Tuhan itu. Kau wariskan iman. Nak, papa mamamu bukan orang tua yang perfect, tapi papa mamamu menunjukkan kepada dirimu ada warisan iman. Artinya apa? Dari kelemahan bapak ibumu ini, dari kesalahan-kesalahan sejak muda, tapi kau lihat papa mamamu ini berjuang, berani melepaskan semuanya untuk kepentingan Tuhan. Anak akan lihat gimana papa mamanya hidup. Kau kasih warisan uang habis kalau kau tidak mewariskan iman yang benar. Halo? Amin. Habis duitmu. Pabrikmu habis kau titipkan kepada anak yang tidak punya iman yang benar, yang kau rajut dari dia kecil. Dan warisan yang kedua adalah keteladanan hidup. Bagaimana engkau menjadi seorang yang bisa memberi teladan hidup. Ketika kau pilih, salah pilih, kau jatuh, kau terlilit hutang, bagaimana kau lihat? Orang tua biar lihat, anak-anak biar lihat orang tuanya, bagaimana dia bertarung dengan lututnya, dia minta ampun di hadapan Tuhan, dia mengembalikan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga baru warisan harta dunia. Gak usah bingung dengan harta dunia, buktinya kita gak diwarisi apa-apa hidup sampai hari ini. Halo, orang tua kita ngasih apa? Kita gelundungan jalan hidup, hari ini ya hidup, gak kekurangan. Makanya saya selalu katakan pagi hari ini di renungan The Message, saya ngomong begini, beranilah tukarkan kesenangan hidup tentang kebutuhan jasmanimu, barter sama Tuhan. Tidak akan kau tidak makan.
Gambarnya begini. Tuhan memelihara orang-orang aja yang tidak sungguh-sungguh sama dia dipelihara. Apalagi engkau dan saya, saudaraku. Mati-matian menjaga perasaannya. Kita ngomong nggak mau sembarangan, mikir nggak mau sembarangan, nggak mau lihat sembarangan, nggak mau bertindak sembarangan. Masa Tuhan tidak tandai hidupmu dan hidupku? Itu loh yang saya katakan, kekristenan itu hari ini sebetulnya dia tidak punya iman. Artinya apa? Dia tidak mempercayai the great hands yang ada di belakang hidupnya. Dia itu menggunakan power dirinya sebetulnya. Jadi hal mengandalkan Tuhan itu, kembali saudaraku, intinya memindahkan hatimu ke surga. Tetapi tidak akan pindah kalau kamu tidak mengalami ketemu Tuhan, intim dengan Tuhan, encounter with God, berubah paradigmamu, karaktermu berubah. Yang dulunya suka julitin orang berubah. Yang dulunya suka banyak ngomong ini itu berubah. Yang dulunya suka, Bapak Ibu, siapa yang gak pernah iri sama orang? Angkat tangan. Siapa gak pernah iri sama orang? Pasti pernah iri. Tetanggamu punya mobil bagus, jujur, masih ada panas. Halo, nanti kita ngomongnya apa? Utang. Halo, utang. Nanti orangnya lewat di depanmu, buka kaca, halo kok, yuk sore ya. Nanti hatimu ngomong apa? OKB. Halo, betul nggak? OKB. Nanti naik motor bagus, motor kita cuma motor jelek. Orang naik motor bagus, alah, nanti kita pura-pura ada lihat. Oh, pamer sampai aku diundang-undang. Padahal enggak. Memang biasanya kalau ketemu kan manggil, halo kok, gitu kan. Karena kita punya hati yang tidak benar. Tetangga kita naik motor baru, Din, halo kok. Dadak ngepil-ngepil sekarang. Pamer, men. Nah, kan gitu kan. Kita punya hati yang jahat sebetulnya. Itulah yang saya katakan, saudaraku. Seringkali manusia tidak pernah tahu bahwa semuanya ini terjadi sebetulnya untuk engkau semakin gandul sama Tuhan, semakin dibentuk sama Tuhan, diasah, semakin tenggelam dalam pikiran Kristus, semakin tenggelam, semakin terkubur dalam pikiran Kristus, sampai pikiranmu tidak ada lagi pikiran jahat sama orang. Digodok terus. Pikiranmu tidak jahat karena tenggelam sama Kristus. Perasaanmu tenggelam sama Kristus. Orang kalau perasaannya tenggelam sama Kristus nggak gampang baper. Halo, nggak gampang Kalau bahasa Jawanya ora tenanan. Orang Semarang tuh ngomongnya wonge ora tenanan. Ke omong siti duer. Ke omong siti duer. Biasanya nggak begitu, dia berubah. Dan yang ketiga, dia akan berhati-hati untuk apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Dia akan saring itu. Nih nggak perlu, nggak usah dengar. Benerin dulu otakmu ini, benerin pikiran, perasaan, cara kita memandang hidup, benerin supaya karaktermu utuh. Maka karaktermu akan terkikis lama-lama. Sampai apa? Contohnya apa? Sampai engkau terbeban dengan jiwa-jiwa di luar sana. Itu dimulai dari mana? Kau terbeban dengan jiwaku dulu, jiwa kita sendiri. Aku gini nih layak nggak sama Tuhan ya? Aku gini nih menghargai tangan Tuhan nggak ya selama ini? Kristenku itu, tanda kutip, Kristenku itu menghargai tangan Tuhan nggak? Atau kita hanya narik tangan Tuhan untuk nolong kita, habis itu kita lepasin lagi? Paham nggak? Analogi ini paham nggak? Kadang kita cari pertolongan siapa nggak ada. Udah deh Tuhan, tanganmu. Keadaan udah baik, udah ya Tuhan. Nggak jadi. Tapi the great hands yang benar seharusnya itu selalu memeluk kita sampai di titik itu, mendekap. Terus kalau mendekap begini, maka apapun hari ini yang kulakukan langsung sontak, salahku apa bukan ya? Salahku, aku minta ampun Bapak. Aku tersungkur, aku minta ampun. Tapi aku mau tanggung jawab.
Yuk Tuhan tolong aku, kasih aku hikmat, kasih aku kesempatan, kasih aku integritas untuk aku menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab apa yang sudah aku buat dengan kesalahanku. Aku tidak minta mujizatmu, aku minta kekuatanmu saja. Pagi hari ini saudaraku, orang Kristen sering berkata begini, Allah berperang ganti kita. No, itu ada konteksnya. Kau jangan comot-comot ayat dan kau perkatakan kepada dirimu, utangku banyak Tuhan, Allah berperang gantiku. Memang utangmu lunas habis itu? Hai, enggak saudaraku. Tapi Allah berperang ganti dirimu artinya begini, Bapak, aku berjuang tiap hari. Semakin hari aku semakin berkarakter seperti dirimu. Sampai di satu titik, aku layak kau bela di pengadilan Allah suatu hari nanti bahwa aku adalah manusia yang bertobat, manusia yang merendahkan diri karena aku tahu, aku menyangkal, aku tahu bahwa aku salah dan aku minta ampun di hadapan. Itu baru benar. Tapi kalau Allah berperang ganti kita untuk membebaskan semuanya, maka Tuhan yang ada, yang kita sembah, kalau benar Tuhan memberikan Anda dari sini dicomot ke sini, melewati semua tanggung jawab yang harus, itu Allah yang salah. Dan kalau di dalam short TikTok yang saya, atau di Instagram itu saya ngomong begini, itu Mesias yang palsu yang Anda ikuti. Mesias yang asli akan membawa dirimu berkarakter seperti pribadinya sendiri. Mesias yang asli selalu berkata apa? Pikul salib, senangkan Bapa. Tidak ada lagi kepentingan. Tetapi kalau Mesias palsu, dia akan memberikan hal-hal yang menyenangkan telingamu. Dan itu semua, apa itu kalau apa, love bombing ya? Apa? Love bombing ya. Itu nggak kenyataan. Makanya berapa banyak orang yang dari dulu belajar model begitu, akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Kenapa? Seakan-akan pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Padahal masalahmu itu pertolongan Tuhan untuk menyelamatkan karaktermu. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi orang tidak sadar, orang ngomong Tuhan selamatkan itu ketika dia lolos dari masalahnya. Padahal kalau kau kuat jalan. Lagunya apa? Jalan tak selalu rata. Terus apa tuh? Kadang harus mendaki gunung yang tinggi. Ya kan, bener gak? Terus apa? Lembah, tampilin dong. Yang sangat curam. Terus apa? Itu harus ku jalani. Terus refnya, ku berlari tiada, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang apa? Kuat padaku. Terus, walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Lagu itu kan cakep dah. Amin gak saudaraku? Anda mengikuti saya? Anda mudeng dengan yang saya katakan? Aku tidak mudeng balik. Aduh, sayang saudaraku. Pendetanya sampai keringetan begini. Aduh. Sebentar lagi selesai. Jangan berpikir naif. Kalau Anda percaya kuasa Tuhan, maka Tuhan akan lakukan apapun supaya namanya dimuliakan. Jangan naif saudaraku. Tuhan tidak membutuhkan pujian dari kita. Tuhan tidak membutuhkan sanjungan dari kita. Jadi jangan pernah menyuap Tuhan dengan sanjungan, dengan apapun, untuk dia membantu dirimu. Percaya kepada Tuhan yang dewasa artinya percaya kepada tangannya. Artinya apa? Menerima semua tindakan Tuhan. Aku mempercayai Engkau bukan karena kuasamu, Bapa, bukan karena kuasamu, Allahku, tapi aku percaya kepada dirimu karena aku percaya kepada pribadimu. Aku di tangan yang tepat, aku di tangan yang hebat, aku di tangan yang kuat. Dan setiap proses yang harus aku lalui, aku mau jalan, dan aku mau nurut, dan aku mau tunduk dengan proses itu. Dan perjalanan itu sampai engkau punya titik, satu titik, yaitu aku percaya penuh kepada apapun yang kau garap dalam hidupku. I did my part, I do my part,
Dan selebihnya part Tuhan, biar berlangsung terus dalam hidupku. Itulah seseorang yang bisa mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Hari ini jangan pernah tunduk dengan masalah. Kau punya masalah banyak di depanmu. Jangan pernah hancur dengan masalah, tapi bangkitlah, kuasai masalahmu bersama dengan Tuhan. Amin. Pegang tangan kuat Tuhan. Lord, I walk with you. Saya hidup hari ini, saudaraku. Saya hidup hari ini. Saya kesaksian dengan istri saya hidup hari ini. Itu karena kuat tangan Tuhan. Maka tenggelamlah dengan Tuhan. Maka dunia dan masalah hidup tidak bisa menenggelamkan hidupmu. Berikan tepuk tangan, bangkit berdiri, saudaraku.